Bu Nov coba lihat grup 13. Ada yang nyari Bu Nov. Kata selamat Mas Suci. Adem, dengerin suara piano itu adem. Oke, Bu Nov gimana? Lanjut, oke. Bakal terpendamnya Mas Suci ya. Saya juga belum tahu. Oke, kita lanjut ya. Nah, silakan disiapkan alat tulisnya. Mau nyatet silakan. Nanti Ustazah akan memberikan berapa pertanyaan? 5 pertanyaan dan 3 orang yang bisa menyebutkan kesimpulannya atau menyimpulkan atau pernyataan nanti akan dapat hadiah dari Ustazah. Nanti dikirimnya kapan? Tunggu aja info selanjutnya ya. Mungkin bisa saja dikirim ke rumah atau mungkin diberikan ketika kelas 6 bertemu kita sama Ustazah yang lain bertemu. Oke, silakan Ustadz Miftah. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Belum ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita pada hari ini bisa bertemu lagi. Yang kesekian kalinya dalam pertemuan online, pertemuan di udara. Sudah ketemu Mas Raffi lagi. Mas Sudi, ya, terima kasih sudah memberikan performanya. Yang pertama, nanti yang kedua kita tunggu performanya Mas Sudi ya. Pas sekali tadi Mas Sudi memberikan performan lagu Bunda, dan materinya ini tentang seorang anak yang sangat berbakti sekali kepada orang tua, yang tinggal satu orang tuanya. Ya. Silakan simak dulu. Pasti kalian sudah pernah mendengar kisahnya seorang anak ini, yang ketaatan dan berbaktinya sangat luar biasa. Dipanggil ibunya aja langsung dia kembali lagi. Ya. Ya. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada seorang anak yang sangat berbakti, yang kedudukannya, Ustadz pikir ini kedudukannya melebihi dari Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena Khalifah ini, Amirul Mukminin ini meminta doa kepada seorang anak ini untuk memintakan agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Sampai begitunya ya kepada seorang anak ini. Namanya adalah Uwais Al-Qarni. Beliau ini adalah dari negara Yaman, ya, Yaman, dari daerah Hadramaut, dan sukunya namanya suku Koroni. Jadi lebih kecil lagi Koroni. Daerahnya Hadramaut, terus sukunya suku Koroni. Ya. Pada zaman baginda Nabi, ya. Tapi Uwais ini nggak pernah ketemu dengan Nabi, tapi dengar ya, selalu dengar ceritanya Nabi Muhammad dan sudah masuk Islam ya. Seorang pemuda ini bermata biru, rambutnya merah, bidang, dadanya lapang panjang. Bidang ya, dadanya bidang. Berpenampilan cukup tampan, kulitnya kemerah-merahan, wajahnya selalu melihat pada tempat sujudnya, dan tangan kanannya menumpang pada tangan kirinya. Pemuda ini tidak pernah lalai dari membaca Al-Quran dan senantiasa menangis. Pakaiannya hanya 2 helai saja. Sudah terlalu lusuh dan dipakai sehingga tidak ada orang yang menghiraukannya. Beliau ini tidak dikenal oleh penduduk bumi, akan tetapi sangat terkenal sekali di penduduk langit. Pemuda ini jika bersumpah demi Allah, pasti terkabul. Dia adalah Uwais Al-Qarni, beliau tidak dikenali dan miskin, malah banyak orang yang suka menertawakannya, mengejek-ngejeknya, dan menuduhnya sebagai pencuri, serta bermacam lagi penghinaan yang dilemparkan kepadanya. Pemuda dari Yaman ini telah lama menjadi yatim, tidak memiliki saudara, kecuali hanya ibunya yang telah tua, lumpuh. Untuk menyambung kehidupan sehari-harinya,
Uwais bekerja sebagai penggembala kambing yang diberi upah hanya satu dirham sehari, nggak salah ya, 1 dirham itu yang cukup untuk kebutuhannya sehari-hari, dan kalau ada lebih maka uang tersebut diberikan kepada tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti keadaannya. Walaupun dalam keadaan serba payah, beliau tidak pernah lalai dalam mengerjakan ibadahnya, sedikit pun tidak berkurang. Ia terkena penyakit kulit belang-belang. Ada beberapa riwayat menyatakan ia kena penyakit sopak yang ya belang-belang itu di sekujur tubuhnya ya. Sehingga orang-orang itu mengejeknya dengan penyakitnya itu. Ia selalu merawat ibunya, menggendongnya, memberi makan, mengambilkan baju, memandikannya. Contoh gitu ya. Sampai baca di riwayat itu sampai memandikannya gitu. Dan sakit-sakitan ibunya ini. Uwais sangat sayang pada ibunya, ia merawat ibunya dengan penuh kesabaran. Suatu hari, Ibu Uwais berkata, "Anakku, ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji." Uwais terharu. Ia ingin sekali mengabulkannya, namun bagaimana caranya? Ia mencari cara bagaimana untuk bisa memberikan permintaan ibunya itu, yang sudah sepuh. Jarak Yaman ke Mekah itu jauh sekali. Saya baca di riwayat itu sampai 500 km lebih. Kalau ditempuh pakai unta, itu bisa 3 hari. Kalau kuda tidak sampai segitu. Tapi kalau jalan kaki, 16 hari. Lewat padang pasir panas selama 16 hari. Lalu dengan cara apa? Ibu berangkat haji dengan keadaan kakinya yang lumpuh. Bagaimana caranya ini? Jadi ya, Mas Uwais ini mencari cara bagaimana bisa memberangkatkan ibunya untuk pergi haji, untuk melihat Ka'bah. Akhirnya Uwais punya ide, karena tiap hari menggembala kambing, akhirnya mencoba untuk mengumpulkan uangnya, dia beli seekor anak lembu ya, seekor anak lembu masih kecil untuk digendongnya supaya badannya dia lebih kuat lagi. Latihan gendong dari bawah bukit lalu ke atas, naik turun setiap hari. Sampai orang-orang itu menertawakannya dan menganggap gila. Apa yang dilakukan Uwais ini? Naik turun bukit dengan gendong seekor lembu. Orang-orang mengiranya tidak waras. Setiap hari begitu ya. Tibalah waktunya, Uwais akhirnya menggendong ibunya berangkat haji dari Yaman ke Mekah. Badannya Uwais sudah kekar, sudah kuat, dan lembunya itu, saya baca di riwayat, lembunya itu sudah mencapai 100 kg. Akhirnya Uwais menggendong ibunya jalan kaki dari Yaman ke Mekah. Selama 16 hari, begitu panasnya padang pasir, selama 16 hari yang gendong ibunya. Entah gimana caranya itu. Nggak bisa membayangkan begitu hebatnya Uwais. Ibu Uwais akhirnya terharu dan bercucuran air mata. Ibunya bisa dapat melihat Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa ibuku." Lalu ibunya tanya, "Bagaimana dengan dosamu, Uwais?" Uwais akhirnya menjawab, "Dengan terampuninya dosa-dosa ibu, maka ibu akan masuk ke surga. Cukuplah ridho Allah, cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Jawabnya Uwais. Sepulang dari Ka'bah, Uwais seketika sembuh dari penyakitnya. Hanya tertinggal satu bulatan putih di telapak tangannya, yang itu sebagai tanda. Allah mengabulkan doa-doanya Uwais, sehingga semua belang yang ada di kulitnya hilang, kecuali hanya satu yang ada di telapak tangannya. Ada riwayat menyebutkan di telapak tangan, ada yang di punggungnya, ya, di leher itu. Uwais ingin sekali bertemu dengan Rasulullah di Madinah. Namun ia juga tidak bisa meninggalkan ibunya dalam waktu yang sangat lama, 16 hari kesananya. Ia minta izin kepada ibunya untuk menemui Rasulullah. Ia akan segera kembali setelah bertemu dengan Rasulullah. Ketika Uwais pergi menemui Rasulullah, ibunya dititipkan kepada tetangganya. "Pergilah anakku, temuilah Rasulullah,
dan segeralah engkau kembali pulang. Uwais bahagia sekali mendengarnya. Ia pun segera berangkat setelah menitipkan kepada tetangganya. Kerinduannya kepada Rasulullah yang selama ini terpendam akhirnya bisa disampaikan ke sana. Namun sayang, begitu tiba di Madinah, Uwais tidak bertemu dengan Rasulullah. Beliau sedang pergi berperang. Ia hanya bertemu dengan Aisyah. Uwais sangat sedih. Ia sebenarnya ingin menunggu Rasulullah, namun ia juga tidak bisa berlama-lama meninggalkan ibunya. Kalaupun mau ditunggu, sebenarnya bisa, tapi berbulan-bulan atau berminggu-minggu. Itu kata Aisyah. Tapi Uwais sudah diminta orang tuanya untuk kembali jika sudah sampai sana. Aku harus pulang karena ibuku menunggu di rumah. Sampaikan salamku untuk Rasulullah SAW ya Ummul Mukminin. Uwais menyampaikan kepada Aisyah. Ia pun pulang ke Yaman dengan hati yang sedih. Beberapa hari kemudian, Rasulullah pulang dari medan perang. Beliau bertanya kepada Aisyah, apakah ada